Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Imamah dengan NIM 2111011000065. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai keunikan dan keefektifannya saat dipakai dalam suatu pembelajaran. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah pembelajaran berbasis IT. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT interaktif yang telah saya buat, yang mana kita tahu bahwa PowerPoint yang biasanya kan terdapat hanya inti-inti dari suatu pembelajaran, tetapi pada PPT interaktif ini terdapat penjabarannya, beserta penjabarannya, serta beberapa icon-icon atau menu-menu yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau dalam menyampaikan suatu materi di dalam PPT saya ini. Sebelumnya kita tahu bahwa PowerPoint adalah software yang digunakan untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide, yang mana untuk mempermudah kita dalam menyampaikan suatu materi, dan dengan desain yang dapat kita atur sendiri dengan keinginan kita sendiri. Lalu PPT interaktif ini adalah media untuk menggabungkan beberapa media pembelajaran seperti audio, video, teks, dan grafik. Pada slide saya ini hanya terdapat video, teks saja, tetapi selain itu, meskipun tidak ada audio dan grafik, audio di sini pada video tersebut sudah ada audio atau sudah ada suaranya sendiri. Lalu pada slide PPT ini, setiap slide-nya itu sudah ada transisi sendiri sesuai dengan keinginan saya dan ditambah dengan animasi-animasi. Lalu apabila kita buka, pada yang pertama dengan transisi seperti ini, yang mana kita akan mulai suatu pembelajaran. Dan apabila kita buka yang pertama ini, kita akan langsung tertuju kepada salam dan animasi gerak atau GIF orang yang bisa bergerak seperti ini, yang mana di sini menggambarkan bahwa orang tersebut mengucapkan salam atau assalamualaikum seperti ini. Lalu di sini juga ditambah dengan icon X. Apabila kita mengurungkan untuk memulai presentasi atau buka slide, kita bisa mengklik atau menekan icon ini untuk kembali ke awal seperti ini. Kenapa saya memilih slide gambar seperti ini? Nanti akan terjawab pada slide berikutnya. Nah, pada awal ini slide kedua ini kita akan masuk ke dalam bab judul, yaitu adab dengan saudara, teman, dan tetangga. Kenapa saya memilih animasi atau gambar orang laki-laki yang pakai baju koko dan perempuan yang berkerudung? Kan kita banyak, baik tetangga, saudara, atau teman kita kan bukan hanya orang muslim saja, karena pada pembahasan ini kita akan bahas tentang adab-adab Islami, jadi kepada tangga-tangga yang Islami. Namun sebetulnya adab tersebut bisa kita gunakan kepada bisa kita terapkan kepada yang non muslim, tapi lebih spesifiknya ada beberapa yang lebih ke orang Islam. Nah, kenapa kok saya memilih slide gambar seperti ini? Karena lebih elegan atau lebih cocok digunakan pada yaitu saya membahas tentang akidah akhlak pada jenjang MTS kelas 9, yang mana mungkin kalau untuk anak-anak yang lebih kecil atau apa, ini lebih cocok ke anak yang kelas 9 ini. Dan di sini terdapat icon mulai, yang mana apabila kita klik ini untuk memulai pembahasan kita. Nah, pada slide ini di sini terdapat beberapa menu. Di sini ada 4 menu, yaitu menu petunjuk, menu kompetensi dasar, materi, dan kuis. Yang mana setiap menu di sini ada gambar yang berbeda setiap menu-menunya. Lalu di sini di samping menu ini terdapat GIF atau gambar gerak burung, yang mana di sini menggambarkan kita menunggu yang mana akan kita buka. Dan di setiap pojok kiri, kanan, bawah di sini ada gambar bunga, yang mana kan biasanya gambar itu kan pinggirannya itu warna putih atau enggak hitam. Di sini saya milih dengan transparan, yang mana bisa sesuai dengan
slide ini. Lalu apabila kita klik gambar petunjuk ini, maka kita akan masuk ke slide petunjuk. Seperti ini. Ini adalah icon petunjuk, ini penjelasan dalam petunjuk. Yang mana di sini pada icon ini, di sini akan menunjukkan penjelasan dari icon-icon yang saya tampilkan atau yang saya gunakan dalam PPT interaktif saya ini, yaitu apabila kita klik icon mulai yang ada pada slide kedua tadi, itu untuk memulai atau menuju slide selanjutnya, yang mana untuk memulai pada slide menu-menu. Lalu yang kedua adalah icon next untuk menuju slide selanjutnya, icon back untuk kembali ke slide sebelumnya, icon segitiga miring ini untuk memutar video, icon ini adalah untuk memulai petunjuk seperti gambar ini, lalu icon yang ada panah miring ini untuk menuju ke slide kompetensi dasar, lalu icon ini adalah untuk menuju materi, icon yang bergambar rumah untuk kembali menu awal, dan icon X yang tadi adalah untuk menu close yang terdapat pada slide pertama tadi. Dan di sini ditambah atau ada slide icon menu gambar rumah ini, yang mana bila kita klik akan kita kembali ke menu awal seperti ini, kembali ke slide menu. Yang mana apa sih gunanya dari slide menu ini? Slide menu ini digunakan mempermudah kita apabila kita ingin masuk ke petunjuk, maka akan langsung klik icon petunjuk, langsung bila kita langsung ke materi, tidak usah klik banyak-banyak tab itu, kita langsung klik tombol ini untuk masuk ke materi. Begitupun dengan kuis dan kompetensi dasar. Lalu yang kompetensi dasar kita klik seperti ini. Di sini juga ada icon kompetensi dasar. Ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari kompetensi dasar dan terdapat icon yang bergambar rumah ini, yang mana ini menunjukkan bahwa kita langsung kembali ke menu awal tadi. Ya, tidak repot-repot untuk meng-enter laptop kita. Lalu lanjut ke yang materi. Nah, seperti ini. Di sini terdapat judul dan terdapat icon bahwa menunjukkan ini adalah bagian dari materi. Ini ada judulnya Adab Islami. Jadi kenapa kok saya mengambil gambar perempuan yang berkerudung di sini, ya ini adab-adab Islam ini. Tapi nanti sebenarnya ada yang tidak setiap orang muslim tidak semuanya berkerudung. Tapi di sini saya memakai ini karena menunjukkan ini termasuk ke dalam adab-adab Islami. Lalu mengapa saya mengambil orang yang baca buku? Karena di sini kita akan mulai suatu materi atau suatu pembelajaran yang akan kita bahas. Lalu di sini juga terdapat icon menu untuk kembali ke menu lagi nanti, dan next untuk ke slide selanjutnya. Seperti ini. Nah, yang pertama masuk ke hadis. Di sini terdapat icon back dan icon next, yang mana tadi sudah dijelaskan. Icon back untuk kembali ke slide sebelumnya seperti ini, dan next ke slide selanjutnya. Lalu juga terdapat icon atau GIF laki-laki ini yang sedang membaca, yang mana ini menggambarkan bahwa orang tersebut kita membaca hadis ini, hadis dari Nabi SAW. Next, yang pertama di sini adalah tidak menyakiti dan memuliakannya. Ya, ini kembali ke tetangga, teman, dan saudara. Yang mana di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa PPT interaktif ini bukan hanya terdapat inti dari suatu pokok pembahasan, tetapi terdapat penjabaran atau penjelasan dari suatu materi atau pembahasan yang akan kita bahas. Jadi di sini terdapat sedikit pembahasan, jadi apa itu menyakiti, lalu sabda Nabi atau hadis Nabi, dan pengertian lainnya. Jadi di sini kita akan mempermudah kita dari pembahasan kita. Jadi
ini pembahasan, tapi bukan pembahasan yang secara penjabaran lebih jelasnya, tapi penjabaran yang inti dan mempermudah kita apabila kita lupa dalam suatu hadis atau suatu ayat Al-Quran misalnya. Lalu di sini ada gambar atau GIF gerak tentang orang yang makan bersama-sama, yaitu misalnya saja kan orang tetangga atau saudara kita itu berkumpul untuk makan bersama, yang mana akan memuliakan, dan untuk berkumpul kan tidak ada hal yang menyakiti tetangga kita, mungkin tentang sharing-sharing atau musyawarah bersama. Lalu next, nah di sini adalah mengucapkan salam. Jadi di sini saya mengucapkan memberikan gambar atau animasi tentang anak yang bersalaman kepada orang yang lebih tua. Lalu selanjutnya, jadi pada slide saya ini, pada PPT saya ini, saya memberikan gambaran atau mungkin GIF atau gambar game itu sesuai dengan pembahasan atau dengan subbab pembahasan yang akan dibahas. Lalu yang ketiga ini, pada pembahasan yang ketiga ini adalah bermuka berseri-seri ceria saat bertemu. Yang mana di sini ada seorang perempuan dan ada laki-laki yang bawa domba, yang mana gambaran di sini bahwa perempuan ini adalah sedang berbicara dengan laki-laki ini, dan laki-laki ini memasang wajah yang berseri-seri atau ceria kepada si perempuan yang mengajak berbicara tadi. Dan di sini sudah saya tambahkan juga dengan animasi gerak yaitu bunga. Dan setiap slide saya ini, setiap PPT interaktif saya ini, saya tambahkan dengan menu back dan next. Lalu pada bahasan keempat yaitu menolong saat dalam kesulitan, yang mana saya sudah jelaskan tadi ada menu back dan next. Lalu di atas gambar next ini ada icon atau gambaran bahwa di sini adalah subbab menolong saat dalam kesulitan, yaitu ada tangan di atas dan tangan di bawah. Yang mana di sini sesuai dengan gambar saya itu orang yang memberikan uang kepada orang lain dan seorang ibu yang bawa bahan pokok yang akan diberikan kepada bapak ini. Yang mana apabila kita enter, maka gambar bapak dan ibu ini akan maju seperti ini, karena menggambarkan bahwa ibu ini akan memberikan bahan pokok ini kepada si bapak yang membutuhkan ini, yang yang ada dalam kesulitan. Selanjutnya menasehati dengan lemah lembut, yang mana di sini ini ada gambar laki-laki yang seperti ini akan menasehati dengan lemah lembut. Lalu pada pembahasan keenam yaitu menutup aib. Di sini sudah ada stiker atau GIF tentang 5 perempuan yang saling merangkul. Yang mana di sini gambarannya adalah kita itu harus saling bersama, harus saling menutup aib satu sama lain, bukan mengumbar aib satu dengan yang lainnya. Lalu di sini ada ini yang mana gambar laptop ini berisi tentang video, yang mana video ini sesuai dengan pembahasannya yaitu menutup aib, yang akan kita putar. Sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan larangan mengumbar aib, kekurangan kejelekan seseorang menjadi salah satu penyebab turunnya ayat suci Al-Quran. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, pada slide ini saya sesuaikan ada gambar laptop ini yang mana akan berisi tentang video dengan ditambah dengan gambar animasi GIF ini tentang penjelasan ini bahwa kita harus saling bersama, bukan mengumbar aib, tapi harus sama-sama untuk menutup aib sahabat kita, teman kita, saudara, atau tetangga kita. Lalu juga ada menu back dan next. Di sini yang ketujuh adalah saling berkunjung. Yang kenapa kok saya mengambil gambar ini? Karena sesuai dengan poin di sini,
yang mana untuk menjaga tali silaturahmi dan keharmonisan. Jadi di sini ada dua orang laki-laki yang saling diperlukan, yang mana akan menjaga tali silaturahmi dan keharmonisan baik saudara, teman, dan tetangga kita. Selanjutnya, yang mana bersikap ramah, yaitu kenapa kok saya juga mengambil gambar ini? Di sini ada kata-kata ataupun dapat pula dengan mengundang mereka untuk makan di rumah kita. Jadi bersikap ramah ini juga tentang mengajak bersama-sama tetangga baik teman atau saudara kita makan bersama-sama di rumah kita. Nah, di sini juga terdapat icon menu. Kenapa kok terdapat icon menu? Berarti pada slide ini adalah slide terakhir dari pembahasan. Maka kita klik akan kembali ke icon atau slide menu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke kuis. Kita klik. Nah, kita akan masuk ke kuis. Di sini juga ada icon menu untuk kembali ke menu. Apabila kita mengurungkan untuk masuk ke menu kuis, maka kita akan langsung masuk ke menu. Mana yang akan kita ulang lagi? Mungkin dari petunjuk, lalu kompetensi dasar, materi, atau ke kuis lagi. Seperti ini. Nah, di sini apabila kita enter, maka kita akan muncul angka 1, 2, 3. Kenapa? Biasanya kan kayak kuis kan kita menghitung dulu, menunggu dulu. Yuk, nah kita akan mulai kuis nih. Nah, terus kan dihitung kayak itu. Udah siap belum? Kayak gitu kan. Nah, setelah ketiga maka kita akan masuk ke soal. Sini sudah ada animasi sendiri-sendiri. Nah, pada slide ini saya menyiapkan satu soal, yaitu juga terdapat icon menu untuk kita kembali ke slide menu tadi. Nah, di sini ada gambar ini. Seorang muslim yang suka menyakiti hati tangganya, suka menunggu tangganya, dikatakan orang sebagai. Nah, di sini apabila kita klik salah satu jawaban, maka akan muncul benar dan salah itu sesuai dengan animasi yang akan muncul. Apabila kita klik jahat. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini, yang menandakan bahwa jawaban ini adalah salah. Lalu yang B, nah ini juga salah. C, ini juga salah, dan D menandakan bahwa jawaban ini adalah jawaban benar. Seperti itu. Lalu kita kembali. Ini mungkin kita bisa kembali apabila kita ingin mengulangi jawaban dan bisa enter. Nah, pada penutup ini kita disajikan dengan ini icon yang penutup ini, icon menu ini. Apabila kita ingin kembali ke menu-menu untuk membahas suatu bahasan, dan ada icon X yaitu untuk menutup pembahasan ini. Jadi di sini berisi tentang motivasi, bisa motivasi atau penutup atau salam. Dan di sini saya beri gambaran tentang orang yang sedang berzikir. Ini. Nah, seperti tadi. Nah, tentang keunikan dan keefektifan PPT interaktif yang telah saya buat ini, yang pertama dari transisi yang telah saya gunakan, yaitu yang berbeda-beda, maka akan menarik suatu peserta didik dalam menyimak suatu pembelajaran. Lalu terdapat animasi pada beberapa teks yang akan dibahas. Lalu ada juga gambaran dari slide-slide ini, yaitu ya tidak kanak-kanakan dan tidak juga terlalu ribet, tidak terlalu pusing. Biasanya kan kalau kita melihat suatu hal yang tidak sesuai dengan penglihatan kita atau sesuai dengan keinginan kita, kan kadang kayak kita pusing atau gimana ya.
Nah, saya milih ini karena gambaran ini lebih simpel dan mudah untuk ini enak untuk dilihat seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah tadi yang pada slide pertama tadi ada slide yang pertama salam untuk membuka dan menutup slide yang pertama. Ada gambar-gambaran GIF tadi yang mana bisa bergerak. Lalu ada icon menu-menu yang mempermudah kita untuk masuk ke dalam menu-menu yang kita inginkan. Lalu ada petunjuknya juga, jadi kita tidak ribet, tidak bingung untuk mana sih menu atau slide yang bahas tentang pembagian ini dalam bab ini, seperti itu. Lalu ada kompetensi dasar juga yang tadi adalah hal yang ingin diajarkan, apa sih yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Lalu ada juga tentang kuis yang mana akan mempermudah kita ini benar atau salah. Nah, dalam kuis ini sudah terdapat animasi yang mana menunjukkan hal tersebut atau jawaban tersebut benar dan salah. Lalu ada tambahan video-video. Nah, tadi pada slide ini saya lupa belum menjelaskan bahwa pada slide ini saya tambahkan yaitu tentang video materi pembelajaran. Jadi apabila peserta didik tadi masih bingung atau masih ada yang belum paham atau lupa dengan pembahasan yang telah saya bahas, maka di sini ada video yang bisa dia putar, yang mana video ini isinya sama dengan pembahasan-pembahasan pada PPT interaktif ini. Yang di sini saya tambahkan dengan gambar-gambar seperti ini. Lalu juga terdapat icon-icon yang mempermudah kita dalam menuju atau kembali ke slide-slide sebelumnya. Jadi cukup sekian presentasi PPT yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata atau perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi mengenai keunikan dan keefektifan PPT yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.